Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian pasti sudah tahu bagaimana kejamnya seorang merampok ketika menjarah harta-harta milik korbannya. Bahkan mereka pun tidak segan-segan untuk melukai korbannya. Namun teman-teman, apakah kalian tahu dahulu ada sebuah bani yang dimana mereka terkenal dengan aksi merampoknya yang sangat handal. Namun yang tidak disangka ada salah seorang dari perampok itu yang sangat Rasulullah cintai. Mengapa bisa demikian? Bukankah Rasulullah membenci suatu kebatilan? Bukankah orang yang dicintai satu ini adalah seorang penjahat? Ternyata ia adalah Jundub bin Junada yang lebih kita kenal dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari adalah seorang sahabat yang mampu hidup dalam kesendirian, seorang sahabat yang sangat zuhud, sangat tegas dan keras terhadap kebenaran. Ia rela menempuh perjalanan jauh demi menemui Rasulullah, dan saat berjumpa dengan Rasulullah, ia meminta Rasulullah membacakan beberapa ayat Al-Quran. Dan setelah dibacakan kepadanya, Masya Allah, tanpa ragu, Abu Dzar dengan yakin mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dengan tabiatnya yang sangat nekat dan pemberani, setelah menyatakan keislamannya, ia pergi ke Masjidil Haram dan meneriakkan syahadat di sana. Bayangkan, spontan orang-orang musyrik yang berada di sana langsung mengeroyok dan mengebukinya sampai ia terluka parah. Ia tidak jera dan terus mengulangi perbuatannya itu sampai akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutusnya kembali kepada baninya dan mendakwahkan Islam di sana. Setelah ia kembali atas rahmat dan hidayah Allah, akhirnya seluruh Bani Ghifar ditambah dengan Bani Aslam menyatakan keislamannya di tangan Abu Dzar Al-Ghifari. Dan Rasulullah juga pernah berkata bahwa Abu Dzar, ia berjalan, meninggal dan dibangkitkan sebatang kara. Sebatang kara di sini maksudnya adalah Abu Dzar adalah orang satu-satunya dalam hal kesuhutan. Abu Dzar adalah orang satu-satunya yang akan kelak di sisi Allah akan dibangkitkan dengan jasa-jasanya yang tak terhitung dan tidak ada lowongan lagi bagi orang lain. Dari kisah ini teman-teman, kita bisa mengetahui bahwa rahmat dan hidayah Allah akan diberikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Dan dari kisah ini pula kita juga bisa belajar bahwa jangan membiarkan satu hal apapun untuk kita berhenti dari semangat menuntut ilmu, dan jangan biarkan pula satu hal apapun menjadi penghalang untuk kita menyerukan dakwah Islamiyah yang dibalut dengan ukhuwah menuju rahmat hidayah dari Sang Ilah. Dan dari kesendirian Abu Dzar Al-Ghifari kita juga bisa mengetahui bahwa kesendirian bukanlah suatu keadaan ketika seseorang tanpa teman, namun kesendirian sesungguhnya ialah ketika seseorang jauh dari Tuhan. Jalan-jalan ke Italia, mampir membeli, rok tutup. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.